Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran PPKN MISD kelas E. Nah, kami dari kelompok 11 akan memberikan materi yang berjudul Integrasi Nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita simak video kali ini dengan cermat dan baik. Next. Pertama itu ada integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua, ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama pada zaman Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Nah, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Rasa senasib dan seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Nah, poin yang kedua, adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Nah, sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun atau apapun. Walaupun Indonesia terdiri dari banyaknya kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang poin yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan bersatu dalam perbedaan. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Poin yang keempat yaitu adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar, walaupun Indonesia sudah merdeka selama 71 tahun, bukan tidak mungkin ancaman dari luar itu masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi seperti sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada tinggal di wilayah Indonesia. Selanjutnya itu ada penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal ini telah dikumandangkan sejak digelorkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Selanjutnya itu ada semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini diperlukan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling menolong antara sesama
dan bersikap nasionalisme. Nah, poin yang terakhir adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan, yakni Pancasila. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila itu adalah landasan ideologi bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Nah, yang tadi itu faktor pendukung atau pendorong integrasi nasional. Nah, di sini juga ada beberapa poin. Poin yang pertama itu masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu wilayah negara yang begitu luas. Wilayah negara Indonesia itu begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas juga. Yang ketiga itu besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Nah, hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa ketidakpuasan dan keputusan di masalah SARA, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Poin yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Dan yang terakhir itu kontak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, majalah atau elektronik, telepon seluler, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, syarat integrasi adalah yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan integrasi nasional. Next ya. Selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional di Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang kedaulatan NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Poin yang kedua,
Integrasi wilayah. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung luar pulau-pulau negara Indonesia. Nah, dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah Indonesia, merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Nah, poin yang ketiga, integrasi nilai. Nah, integrasi nilai. Nilai integratif bagi bangsa Indonesia ini merupakan Pancasila. Pengamalan dan mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik di mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Nah, melalui kurikulum 1975 mulai diberikannya moral Pancasila di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Selanjutnya itu integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Nah, poin yang terakhir itu ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. Yang selanjutnya itu ada tantangan integrasi nasional. Dalam mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Nah, demikianlah materi-materi integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, kami dari kelompok 11 mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman semua yang telah menyimak video kali ini, dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata yang tidak teratur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.